Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, ada satu pertanyaan yang masuk pada kami, yaitu pertanyaannya berbunyi, siapakah Salafi itu? Pertanyaan ini pertanyaan cukup menggelitik dan cukup menarik, dan jawabannya insya Allah juga lebih menarik lagi. Teman-teman sekalian, kalau kita membahas masalah Salafi, siapakah mereka? Salafi itu, kata Salafi itu kan dinisbatkan, ada ya nisbah di situ ya, ya nisbah di akhir kata Salafi itu ada ya nisbah namanya. Nisbah atau menyandarkan, penyandaran atau penisbatan. Jadi Salafi itu bisa dikatakan seorang yang menisbatkan diri kepada generasi salaf. Nah, bentuk satu orang, bentuk jamaknya adalah salafiyun begitu. Nah, generasi salaf itu siapa? Generasi salaf itu kata para ulama adalah generasi pendahulu kita dari abad ketiga ke atas. Jadi abad ketiga, kedua, dan pertama itu generasi salaf. Satu abad itu 100 tahun. Jadi 100 tahun pertama, 100 tahun kedua, dan 100 tahun ketiga. Ya, 300 tahun ke atas. Sebagian ulama lagi ini yang masyhur, yang terkenal dan banyak diikuti oleh para ulama. Sebagian ulama yang lain mengatakan generasi salaf itu mulai abad kelima. Jadi abad kelima, 4321. Teman-teman sekalian, kalau demikian berarti Salafi itu seorang yang mengikuti generasi salaf dalam memahami agama dan mengamalkannya. Intinya seperti itu. Perhatikan definisi tadi adalah Salafi seorang berusaha mencontoh, mengikuti ya generasi salaf. Berusaha itu artinya ya berproses, belum sempurna. Artinya kita semua berproses ke arah sana. Nah, Salafi itu bagaimana setiap muslim, setiap mukmin yang mereka berusaha mengikuti generasi salaf dalam beragama dan memahami agama ini serta mengamalkannya, itu berarti Salafi. Berarti Salafi. Ya, mengimani rukun iman yang 6, mengamalkan rukun Islam yang 5, ya kecuali haji bagi yang mampu, serta cabang-cabangnya, yaitu berarti Salafi. Kenapa? Karena salaf, generasi salaf itu ya mengimani rukun iman, mengamalkan rukun Islam dan cabang-cabangnya. Berarti sudah, kalau kita melakukan itu berarti kita sudah mengikuti salaf, mengikuti generasi salaf. Ya, apa ada sesuatu yang lebih besar daripada rukun iman dan rukun Islam? Tidak ada. Dan mereka itu mengikuti itu, mereka melakukan itu, kita juga mengikuti. Berarti kita sudah mengikuti generasi salaf. Ya, generasi salaf. Jadi generasi salaf itu bukan kelompok tertentu ataupun komunitas tertentu yang menamakan dirinya Salafi saja. Enggak hanya itu. Jadi Salafi itu tidak terbatas kelompok tertentu atau komunitas tertentu, ya, tapi semua saja kaum muslimin yang sudah saya sebutkan tadi mengikuti salaf dalam mengimani rukun iman, mengamalkan rukun Islam dan cabang-cabang dengan baik dan benar, itu sudah Salafi. Walaupun tidak bergabung dengan kelompok Salafi, walaupun tidak ngaji dengan komunitas Salafi, walaupun tidak ngaji dengan ustadz-ustadz Salafi, walaupun tidak mendengarkan radio ataupun TV-nya Salafi, nggak masalah. Karena sudah saya katakan salaf itu bukan milik kelompok tertentu, tapi semua umat Islam dengan definisi dan keterangan sudah jelas itu mereka juga Salafi. Ya, tidak perlu kemudian untuk jadi Salafi harus masuk ini, harus masuk itu, kelompok ini, kelompok itu, harus gabung, harus berkumpul dengan mereka. Tidak ada seperti itu. Ya. Pemahaman kita bahwa Salafi itu adalah tadi ya, meneladani salaf dalam mengimani rukun iman, mengamalkan rukun Islam dan cabang-cabangnya itu tidak diharuskan sempurna 100%, karena itu berat. Kalau harus sempurna 100% itu berat. Artinya kalau masih ada kekurangan pada diri seorang muslim dalam meneladani mereka, ya, dalam sisi-sisi tertentu, dalam masalah-masalah furu'iyah tertentu, itu tidak mengeluarkan seorang dari daerah Salafi.
kemudian dikatakan bukan salafi, tidak seperti itu. Ya, termasuk di sini perbedaan-perbedaan pendapat di antara kaum muslimin dalam masalah furu'iyah, khilafiyah, istihadiyah, dalam masalah cabang-cabang agama, baik furu' akidah ataupun furu' ibadah, itu tidak kemudian menjadi sebab bahwasanya kemudian seorang dikeluarkan dari salafi. Oh, kamu bukan salafi, oh kamu bukan salafi, gara-gara beda pendapat dengan kelompok salafi. Padahal perbedaan itu masalah dalam masalah furu'iyah, masalah khilafiyah, istihadiyah. Ya, seperti itu. Semua berhak untuk menjadi salafi dan semua kaum muslim itu salafi. Jadi patokannya bukan pada ikut kelompok mana atau berafiliasi kepada komunitas mana. Kalau patokannya ini bahaya sekali. Makanya dulu ada orang yang berpemahaman seperti ini, ada memang. Jadi untuk jadi salafi itu ya berafiliasi, gabung dengan komunitas salafi itu langsung jadi salafi. Kalau tidak berarti bukan salafi. Makanya dulu kan ada yang berpemahaman seperti itu, dan ini orang-orang seperti ini ada bahkan pada level-level dai pun ada yang berpikiran seperti itu, yang seakan-akan seperti itu. Maka ketika mengatakan NU Muhammadiyah bukan salafi, Perti Jamaah Tabligh bukan salafi, ya karena patokannya gabung nggak dengan kita, sebenarnya itu. Maka mereka menyesatkan dan menuduh umat Islam yang di luar kelompoknya itu sebagai firqah halika, firqah yang akan celaka, yang sesat, yang akan masuk neraka, sebagaimana dalam hadis perpecahan umat itu. Jadi sekali lagi kita tegaskan bahwa yang menjadi patokan itu bukan gabung dan tidaknya, ya bukan masalah kelompok, komunitas, radio, TV, bukan, tapi substansinya. Maka para ulama mengatakan al-ibratu fil hukmi, ya, bil musammayat la bil asma. Jadi yang jadi patokan dalam penetapan hukum itu, status hukum itu bukan pada adalah dengan menggunakan substansi, bukan dengan masalah nama, istilah. Kaum muslimin yang sudah alhamdulillah seperti ini, ya, kondisinya mengikuti rukun iman, mengamalkan rukun Islam dan cabang-cabangnya, mengikuti Nabi, mengikuti Al-Quran, hadis, ijma' qiyas juga, dan para ulama pendahulu mereka, yaitu sudah salafi, karena substansinya mereka sudah punya. Walaupun saya katakan ada kekurangan di beberapa sisi, mungkin ada hal-hal yang belum pas di beberapa sisi mungkin, tapi pada usul pokoknya itu sudah sesuai, itu kan? Ya, itu sudah salafi. Karena yang jadi masalah itu patokannya bukan nama tapi substansi, ya. Jadi untuk menjadi salafi itu seorang tidak harus mengatakan, memproklamirkan saya salafi, saya ikut kajian salafi, saya gabung dengan salafi, saya mengikuti manhaj salafi. Bukan itu, ya, itu kan nama itu bisa belum tentu mewakili, ya, belum tentu mewakili. Penamaan itu belum tentu bisa menjadi parameter. Kalau nama yang jadi parameter patokan itu adalah substansi al-musammayat, bukan al-asma, bukan nama. Ya kadang-kadang malah bagaimana nanti ada orang yang mengaku salafi tapi perbuatannya, ya metodologinya, keyakinannya, manhajnya malah tidak sesuai dengan manhaju salaf, ya. Para salaf itu orang-orang yang alhamdulillah sudah menjadi idola kita dan menjadi panutan kita. Nggak ada siapapun dari umat Islam yang mengaku tidak mengakui bahwasanya para sahabat, tabi'in dan para imamatul hidayah itu generasi salaf yang memang harus dicontoh. Tidak ada yang mengingkari ini, ya. Dan semua umat Islam itu secara umum juga sudah merujuk kepada Al-Quran, hadis, ijma' qiyas, manhaj ahli sunnah wal jamaah. Di Indonesia ini sudah seperti itu. Kita mengaku dan membicarakan secara umum, ya, sudah seperti itu. Nah kalau seperti itu bukan salafi, terus salafi itu siapa? Kita terjebak pada tadi, ya, seakan-akan kita itu menjadikan parameter kesalafian seseorang itu gabung dengan tidaknya. Kalau gabung berarti salafi, kalau bukan berarti bukan salafi. Ini kesalahan yang sangat fatal sekali. Wallahu ta'ala sebabnya apa? Ya, seperti ini, ya, mungkin ada kesalahan sejak awal dalam tarbiyah atau doktrin. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas ini bukan satu hal yang dibenarkan. Jadi sekali lagi, salafi, setiap muslim, setiap mukmin, siapapun mereka, ya, seluruh kaum muslimin yang sudah mengimani rukun iman, sudah mengamalkan rukun Islam dan cabang-cabangnya, menjadikan Quran, hadis, ijma' dan qiyas sebagai
sumber hukum, meneladani mereka, dan memahami agama ini merujuk kepada pemahaman mereka, para ulama pendahulu mereka, imam-imam besar, para ulama ahli ijtihad, itu sudah dikatakan salafi dan tidak harus kemudian bergabung dan berafiliasi dengan kelompok tertentu. Demikian, semoga bermanfaat jawaban singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.